And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York. Mumpung saya di luar, kita ngobrol lagi. Kemarin ada yang nanyain gimana sih sekolah di New York gitu kan. Anak saya itu masih pre-K, 4 tahunan gitu lah. Nah, sekarang saya mau share lah soal itu sesuai yang request. Siapa yang request kemarin? Nah, jadi kalau pre-K di New York City itu gratis, yang public schoolnya. Ya sama lah kayak di Indonesia, tapi kalau di Indonesia kemungkinan kayak dari SD kan. Nah, kalau misalnya di sini dari pre-K bahkan pre-K dari umur 3 tahun itu udah ada yang gratis public schoolnya. Dan gimana cara masuknya, saya udah pernah cerita di video sebelumnya. Kamu bisa cek, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi semua bisa masuk, semua gratis. Dokumen-dokumennya nggak banyak, kayak bener-bener kamu tinggal online, bikin appointment kesannya kayak gitu. Dan kamu udah bisa masuk aja gitu. Bahkan di sini intinya semua harus sekolah. Kalau ada yang nggak sekolah, itu orang tua atau walinya yang akan dipertanyakan gitu. Jadi wajib sekolah, semua dipermudah. Nah, pre-K balik lagi. Pre-K di New York itu 5,5 jam setiap hari, Senin sampai Jumat. Terus gimana anaknya, bahasanya gitu. Nah, New York itu yang harus kamu tahu, sebenarnya New York Amerika itu nggak punya bahasa resmi. Jadi bener-bener dari bahasa apapun itu diterima gitu. Bahkan kalau misalnya kamu ngelihat instruksinya itu kayak banyak banget bahasa yang di-provide untuk translate kalau memang ada yang nggak tahu bahasa Inggris. Ini saya ambil dari website Departemen Pendidikannya, dan di semua pengumuman yang saya terima pun ya kayak gini, banyak bahasa lainnya. Bahkan kalau misalnya lagi ada meeting orang tua gitu, dia akan punya banyak translator gitu, translator bahasa Urdu, bahasa Cina, bahasa Spanish, bahasa ya macam-macam lah, pokoknya banyak banget translator yang siap untuk ngertiin buat orang tua yang memang nggak bisa bahasa Inggris, segitunya. Terus gimana di sekolah gitu, guru-gurunya gimana sih? Nah, guru-gurunya itu yang pasti friendly banget, dan pokoknya intinya bikin anak saya nggak takut ngomong. Saya nggak ngerti gimana di kelasnya, tapi kan kita pernah online, jadi saya tahulah interaksi mereka gitu. Anak saya pokoknya seneng ngomong, seneng nanya. Setiap saya ngomong selalu dipertanyakan, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya memang budaya di sini itu bukan yes teacher gitu, bukan apa kata guru diiyain, bukan, tapi kayaknya budayanya itu siswa harus ngomong gitu, siswa harus bisa ngutarain idenya, pikirannya, yang kayak gitu-gitu lah. Suara apa tuh? Gitu, itu sih yang saya lihat agak beda gitu. Karena, tapi saya nggak tahu juga sih, karena pre-K di Indonesia saya juga nggak punya contoh juga sih. Coba kamu yang anaknya pre-K kabarin, kira-kira anak-anak kamu setelah pre-K jadi nurut apa malah jadi benar-benar kritis. Karena anak saya jadi kritis banget. Semua ditanyain, semua diomongin, ngeluarin ide dari pikirannya tuh gampang gitu. Itu yang saya lihat, karena anak saya masih pre-K, jadi yang lainnya belum kelihatan kan. Terus apa lagi? Ada nap time, ada waktu tidur siang, karena kan memang agak lama ya, 5,5 jam. Makanan dikasih sarapan sama makan siang gratis pastinya. Jadi setiap awal bulan saya dikasih list menu apa aja sih yang mereka akan kasih ke anak saya gitu. Jadi ada schedule-nya. Di sini pilihannya ada untuk yang halal beberapa tempat. Ada, jadi memang kita bisa checklist. Ada yang kosher, yang kayak gitu-gitu. Karena balik lagi, New York itu kumpulan dari warga dunia gitu. Banyak kepercayaan, banyak budaya, dan mereka coba akomodasi semuanya. Keren sih menurut saya.
Dan yang paling saya saya rasain luar biasa gitu, mereka tuh benar-benar ngutamain kalau ada anak yang punya kebutuhan khusus, kalau ada anak yang nggak punya rumah, atau ada anak yang tinggalnya nggak menetap gitu, itu mereka benar-benar diutamain. Jadi nggak pandang bulu, bahkan orang-orang yang membutuhkan itu diutamain banget gitulah. Jadi saya ketika baca-baca kayak gitu, jadi setiap ada pengumuman selalu yang diutamain mereka, itu saya ngerasa terenyuh gitu. Anak-anak itu paling nggak di sini punya kesempatan yang sama semuanya. Apalagi di sini kan memang fasilitasnya banyak kan. Pustakaannya banyak, sebulan bisa sewa 50 buku kalau lagi nggak pandemi. Jadi kayak semua punya kesempatan yang sama lah di sini. Jadi misalnya ketika kamu masuk, yang ditanya benar-benar nama, akte kelahiran nggak ditanya, rumah ditanya, tapi ditanyanya kayak punya rumah apa enggak. Kalau enggak juga nggak masalah. Jadi kayak benar-benar masuk sekolah itu udah kayak bikin appointment paspor, apa bikin appointment ke gedung, pokoknya gitulah, gampang banget. Karena intinya mereka mempermudah untuk semua bisa sekolah. Jadi sebisa mungkin birokrasi kayak dipotong, dipangkas sesingkat mungkin, semudah mungkin untuk orang-orang bisa ikut bisa sekolah gitu lah. Buat anak-anak yang belum bisa bahasa Inggris, itu ada kelas khususnya, ada tambahan kelasnya kalau mau. Tapi semua benar-benar terserah gitu. Dan pokoknya nggak pandang bulu, itulah saya suka banget lah New York kayak gitu. Lagi gimana lingkungannya gitu kan. Nah, lingkungannya, kalau kamu mau tahu, anak saya itu di kelas campuran dari negara mana aja. Nggak ada yang mayoritas dari negara mana, campuran. Jadi kalau misalnya saya kumpul bareng orang tua murid, itu tuh semua dari negara macam-macam, dan mereka punya bahasa ibu masing-masing. Jadi intinya saya nggak ngerasa sendirian, saya nggak ngerasa minoritas. Dan di sini itu benar-benar loteri itu dipakai terus-terusan gitu, kayak jadi bahkan untuk masuk sekolah aja itu di loteri. Kita jadi suruh milih beberapa sekolah dan di loteri. Jadi intinya semua adil, nggak ada yang bisa beli kursi, nggak ada yang bisa bayar lebih, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain, karena semuanya loteri. Jadi adil, rata, sama pandang bulu gitulah New York. Gimana menurut kamu? Dan once kamu masuk sekolah, biasanya banyak fasilitas dari pemerintah setempat untuk anak kita, kayak pastinya insurance buat anak-anak jadi gratis gitu. Terus buat jalan-jalan ke museum ada free pass-nya yang kayak gitu-gitu. Intinya once masuk sekolah ya udah fasilitas kota itu juga disupport buat anak-anak kita. Itu keren banget sih. Saya ngehargain dan saya suka banget di situ gitu. Mungkin kayak gitu aja sih di sini sekolah. Intinya nggak sulit. Terus semuanya lewat online. Jadi bahkan kamu nggak perlu datang, atau intinya kalau kamu mau sekolah di sini, ini pre-K sih. Kayaknya sih, tapi pre-K sampai SMA itu sama semua, semuanya online, semuanya loteri gitu. Ya begitulah public school di sini. Kalau misalnya ada yang mau kamu tanyain lagi, kamu bisa di komen aja. Kita akan bikin video selanjutnya gitu kan. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini, ngobrolin tentang sekolah di sini, pre-K sih ya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.